Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen. Pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang abstrak type pada mata kuliah struktur data, khususnya pada pemrograman Python. Tujuan pembelajaran pada kuliahan ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan komponen data dan perilaku dari satu abstrak data type atau ADT. Mahasiswa mampu membuat algoritma dan mengimplementasikan tipe data tunggal. Nah, yang pertama akan saya jelaskan apa sih itu abstrak data type. Nah, pengertian yang pertama di sini ada ADT digunakan untuk menentukan domain dan set operasi yang dapat dilakukan pada domain tersebut. Nah, pengertian yang kedua, ADT adalah sekumpulan objek dan operasi pada objek tersebut. Masih abstrak ya, sepertinya pengertiannya. Kita lihat lagi di sini. Kata abstrak dapat diartikan sebagai penggunaan operasi yang berbeda-beda pada satu tipe tanpa harus mengetahui cara operasi tersebut. Saya ulangi ya, kata abstrak dapat diartikan sebagai penggunaan operasi yang berbeda-beda pada satu tipe data tanpa harus mengetahui cara operasi tersebut. Apakah Anda bisa memahami maksudnya ini? Nah, sebetulnya ini nanti arahnya objek oriented ya. Nah, kalau Anda melihat pernah mungkin belajar Java, itu ada yang namanya interface. Ya, ada yang namanya interface. Apa sih interface itu? Bukan interface interface yang kalian anggap sebagai tampilan, bukan, tapi interface di sini adalah sebuah operasi atau metode yang sudah dideklarasikan, tapi kita pokoknya tidak tahu cara kerjanya itu gimana. Contoh analoginya seperti ini. Anda mungkin Anda mencet saklar lampu. Jika Anda mencet saklar lampu ke atas atau ke bawah, itu pokoknya lampu hidup atau mati. Tapi Anda tidak tahu bagaimana saklar lampu itu bekerja. Anggap saja Anda tidak tahu bagaimana saklar lampu itu bekerja. Atau mungkin contoh yang lain, Anda punya remote TV atau remote AC atau remote yang lain. Remote tersebut Anda pencet untuk mengubah channel V atau untuk mengubah suhu AC. Apakah Anda tahu cara kerja yang ada di dalam remote? Tidak perlu tahu ya. Jadi Anda tidak perlu tahu cara operasi atau cara kerja dari fungsi tersebut. Ya. Jadi penggunaan operasi yang berbeda-beda pada satu tipe tanpa harus tahu cara operasi. Di sini kita semacam mendeklarasikan sebuah operasi terlebih dahulu. Nah, mungkin ini bahasanya sedikit agak abstrak. Nanti jika Anda masih bingung, nanti bisa kita bahas lagi di pertemuan di Meet. Nah, saya jelaskan dulu selanjutnya ya. Nanti barangkali sekalian bisa lebih paham lagi. Nah, ADT itu dibentuk oleh data primitif yang sudah ada. Tapi operasi logika di dalamnya itu disembunyikan. Nah, ini maksudnya sama ya. Nah, user program berarti kita ya berinteraksi dengan ADT melalui interface atau set operasi. Ya, di sini ini adalah ADT. Misalnya di dalam ADT itu ada str, ada upper, ada lower. Nah, ini adalah fungsi-fungsi atau operasi dalam ADT. Ya.
Nah, bagaimana cara melakukan operasi disembunyikan seperti dalam box? Nah, ini operasinya itu kita tidak tahu, pokoknya yang penting itu sudah ada dulu. Kita sudah tahu di situ ada metode itu, tapi operasinya kita tidak tahu. Nah, abstraktif data type pada Python perlu diketahui ya, Python adalah object oriented language, walaupun Python juga support prosedural, tapi pada dasarnya Python lebih ke object oriented. Semua yang ada di Python adalah objek. Objek itu punya tipe data. Dapat menciptakan objek baru dengan beberapa tipe data. Ya, seperti kalau Anda sudah memahami ada yang namanya tipe data bentukan. Kalau di dalam bahasa C itu struct. Ya. Lalu yang berikutnya dapat memanipulasi objek dan dapat menghancurkan objek. Ini adalah by standar ya, standar abstract data type. Dapat menciptakan objek baru, memanipulasi dan menghancurkan. Nah, objek, apa itu objek? Objek itu memiliki tipe data. Kalau tipe data primitif itu ya integer, float, double, kan, terus ada string atau char. Nah, kalau tipe data nanti yang kita bikin sendiri, ya kan, itu juga tipe data, ya kan. Itu kalau di dalam bahasa C sekali lagi itu adalah abstrak. Lalu objek memiliki representasi internal dari data, bisa primitif atau gabungan komposit, ya. Lalu berisi set prosedur dari interaksi dengan objek lain. Objek merupakan instan dari tipe. Instan itu apa ya? Oh, enggak instan. Instan itu ya berarti objek adalah instan dari tipe. Ya. Mungkin sebetulnya objek itu instan dari tipe. Tipe itu adalah kelas. Seperti kelas itu juga ya. Anda bisa bayangkan semacam ini. Jika Anda membayangkan sebuah kelas mobil, objeknya itu mobilku. Mobilku. Kalau mobil itu kan abstrak ya, masih abstrak. Karena mobil itu bisa, bayangannya itu bisa macam-macam. Tapi kalau kamu bilang mobilku atau mobilnya Pak Rektor, itu mobilnya Pak Rektor yang sering diparkir. Ya, mungkin kalau sekarang masih pandemi belum banyak diparkir ya, tapi yang sering diparkir di depan gedung rektorat itu loh, yang Alphard. Nah, itu adalah instan. Next, contoh lain di sini, nilai sama dengan 90. Nilai itu kan tadi masih abstrak, nilainya berapa, tapi kalau nilai 90 itu adalah instan dari integer, 90,5 instan dari float. Jadi ini adalah untuk real seperti itu. Di sini kita punya list ya. Gambaran di sini kita punya list A, B dan C. Nah, bagaimana merepresentasikan list secara internal? Bagaimana memanipulasi list di atas? Ya. Di sini ada LI, ada I sampai J. Ada len, ada min, ada max, ada del, ada append, ada pop, ada remove. Nah, di sini untuk memanipulasi, ya kan. Representasi internal dari list di atas bersifat tersembunyi atau private. Kita dapat mengetahui apa yang dilakukan operasi tersebut. Dan kita dapat mengetahui apa yang dilakukan operasi tersebut. Ini pada contoh ini, list ini ya. Next, ini sudah saya jelaskan apa itu kelas. Kelas ya, objek merupakan data abstraksi yang menangkap representasi internal melalui data atribut dan interface yang berinteraksi melalui metode. Metode itu fungsi atau prosedur. Di Python, implementasi data abstraksi menggunakan kelas. Ya, implementasi data abstraksi atau abstrak
data type ADT itu menggunakan kelas. Kelas merupakan dasar dari pemrograman orientasi objek atau oriented programming atau OOP dalam mengimplementasikan tipe data abstrak. Jadi untuk mengimplementasikan ADT pada Python itu menggunakan kelas. Kalau kalian pernah kenal Java, itu pakainya interface. Interface itu mirip dengan kelas. Tapi bedanya kalau interface itu hanya di deklarasi. Sebetulnya ini juga mirip sama ya nanti. Karena interface juga harus diimplementasikan. Nah, next. Membuat kelas sendiri, ya. Membuat kelas sendiri. Kita dapat membuat ADT kita sendiri dengan cara membuat kelas. Perhatikan antara perbedaan dari kelas dan menggunakan instan kelas atau objek. Jadi ada perbedaan kelas dan objek. Pembuatan kelas melibatkan pendefinisian nama kelas, pendefinisian atribut, pendefinisian metode. Itu. Nah, sebagai contoh, kalau saya punya kelas mobil, atributnya apa saja? Atributnya ya plat nomor, warna, ya, terus merek, dan lain sebagainya. Metodenya apa? Remnya gimana? Cara mindah giginya gimana? Cara ngegasnya gimana, itu metode ya, itu metode di atribut ya, atribut plat nomor dan lain sebagainya. Nah, contoh lain programmer menuliskan kode program untuk mengimplementasikan class list ya. Ini kalau di dalam contoh class list. Penggunaan kelas melibatkan pembuatan instan baru dari objek. Jalankan operasi pada instan tersebut. Contoh di sini ada L isinya 1, 2 dan L akan 3. Nah, di sini instan ya. L itu adalah instan dari list. Isi 1 dan 2. Nah, isinya 1 dan 2. Lalu di append ditambahkan 3. Jadi L itu adalah instan. Nah, kalau kita ingin membuat ADT kita sendiri, gunakan kata kunci kelas untuk mendefinisikan tipe yang baru. Misal, mendefinisikan kelas koordinat. Kelas koordinat dalam kurung objek ya. Jadi kelas, definisi kelas, koordinat itu nama, objek ini di sini kelas parent. Ini nanti ada hubungannya dengan objek oriented lagi ya. Ini perlu dijelaskan tentang objek oriented, tapi ya saat ini terima saja dulu. Kalau kalian bingung berarti artinya kalian lagi mikir. Ya, berarti proses belajar. Apa-apa ya, lanjutkan aja dulu ya. Sementara seperti itu, nanti kalau masih bingung kita bahas lagi. Nah, ini setelah itu jangan lupa di sini ada indentasi, definisikan atribut dan metode di bawah ini. Tapi metodenya pastinya metode yang ya. Nah, terus sama seperti pembuatan fungsi, definisi kelas juga menerapkan indentasi guna menunjukkan bahwa kode bagian dari kelas. Kode objek berarti bahwa kelas koordinat mewarisi semua atribut. Ya, inheritance. Ini adalah salah satu pilar dari objek oriented. Ya, pilar dari objek oriented. Mungkin kalau di sini masih belum paham ya, sementara di dulu. Objek merupakan superkelas dari koordinat.
Artinya apa? Di sini ada kelas objek. Ya, itu bawaan dari Python. Gitu ya, itu bawaan dari Python. Di-inherit masuk ke koordinat. Ya. Tuh. Isi atribut dan metode dari kelas koordinat. Atribut data, pikirkan data yang terkait langsung dengan kelas yang dibangun. Contoh, ada atribut X dan Y. Koordinat dibentuk dari dua titik, yaitu X dan Y. Ini koordinat dua dimensi ya, kalau kita ngomong koordinat dua dimensi. Jadi kalau koordinat itu punya dua atribut, titik X dan titik Y. Metode. Nah, metode apa saja itu yang bisa dilakukan di dalam sebuah koordinat? Pikirkan fungsi atau prosedur apa yang terkait dengan kelas yang dibangun. Pikirkan juga bagaimana cara objek dapat terkait dengan objek lain. Contoh, metode menghitung jarak antara dua titik koordinat. Ya. Saya punya dua titik, jaraknya diukur. Ya, jarak titik A dan titik B. Seperti itu. Atau mengukur dari titik tertentu dengan titik asal. Titik asal itu 0,0 ya, biasanya seperti itu, original point ya. Nah, next, mendefinisikan bagaimana membuat instance of class atau objek. Instance of class itu objek ya, ini nama lainnya. Membuat objek bisa dilakukan dengan penetapan atau assign ya, ke satu variabel. Contoh, node sama dengan koordinat kurung buka kurung tutup. Ini sebetulnya mirip dengan INTX, cuman bedanya kalau int itu kan primitif ya, primitif type. Dengan objek itu semacam kita membuat bentukan ya, tipe data bentukan, tapi bikinnya pakai objek. Caranya untuk membuat objek ya, node sama dengan koordinat. Artinya node adalah objek dari kelas koordinat. Gitu ya. Gunakan special method yang disebut dengan istilah konstruktor untuk menginisialisasi beberapa atribut data. Contoh di sini adalah init. Jadi memang sebuah kelas ya, dalam pemrograman berorientasi objek itu memiliki special method yang disebut konstruktor. Tidak hanya Python, pada Java pun juga ada yang disebut konstruktor. Dan pada object oriented programming yang lain ada yang namanya disebut konstruktor. Konstruktor ini adalah metode yang pertama kali dipanggil saat pembuatan objek. Metode ini digunakan untuk inisialisasi atribut atau inisialisasi variabel yang ada dalam kelas. Nah, contoh di sini ada kelas koordinat finit. Berarti ini metode ini akan pertama kali dipanggil. Ada self xy. Data x dan y adalah nilai yang akan kita masukkan dengan menggunakan metode itu ya. Di sini ada self x, self y. Nah, di sini ada special method, ini konstruktor, ini init ya. Terus dua atribut x dan y. Di sini menggunakan parameter self yang mereferensi ke instance of class. Lalu di sini ada pembuatan objek. Jadi kalau koordinat tadi sudah dibuat, kelas koordinat ini sudah dibuat, kita bisa bikin objeknya. Ya, berarti kodenya jadi satu ya. Titik underscore c sama dengan koordinat 4,5. Nah, jadi diperhatikan. Self-nya ini tidak dihitung, tapi di sini kita lihat x, y-nya. Ini masuk ditampung ke sini. 4,5. Koordinat 4,5. Self-nya tidak diperhatikan. Ini akan masuk 4 itu x, 5 itu y. Ya. Init itu otomatis dipanggil pertama saat ini. Karena inisialisasi konstruktor ya, konstruktor itu adalah
metode untuk inisialisasi. Titik C koordinat 4,5, titik asal koordinat 0,0. Titik C.x. Ya, ini titik C.x. Akses atribut dari instan titik C, gunakan dot atau titik untuk mengakses atribut instan dari T. Ya, jadi titik.x berarti dia akan mencetak 4 ini. Kalau titik.y berarti mencetak 5. Titik asal .x mencetak 0. Data atribut dari satu instan atau objek disebut dengan instan variabel. Jangan memanggil self karena Python sudah melakukan secara otomatis. Itu ya. Next. Ini adalah contoh full code-nya. Kalau kalian kopas nanti bisa kalian kupas juga ya, tapi pastinya ada yang error karena dari PowerPoint pastinya yang sering berubah yaitu ya petiknya ya, dua ini. Nanti silakan kalian uji coba saja sendiri. Next, metode. Ini metode, maksudnya metode yang ada di dalam kelas. Merupakan atribut prosedural atau anggap saja sebagai fungsi pada kelas. Python selalu meneruskan objek sebagai argumen pertama. Biasanya menggunakan self sebagai nama dari argumen pertama metode yang ada. Argumen yang dimaksud adalah parameter formal. Simbol titik ya, digunakan untuk mengakses atribut apapun dari kelas. Bisa jadi atribut data dari kelas atau metode dari kelas. Jadi contoh ini tadi loh, titik asal. Ini loh, titik asal titik. Nah, ini atribut juga bisa mengakses metode. Next, mendefinisikan metode. Jadi kalau ini adalah bawaan konstruktor. Konstruktor itu bawaan. Selain konstruktor nanti ada fungsi destruktor atau menghapus pencipta ya. Konstruktor itu pencipta atau pembuat. Ya. Ada konstruktor, ada destruktor, penghancur, hapus. Nah, kalau yang kita definisikan sendiri, ini def jarak self other, ya, def jarak self other. Anda bisa gunakan x jar underscore jar, ini jarak, self.x other x pangkat 2, y underscore jar self.y underscore other y ya pangkat 2, kita x jar plus y jar pangkat 0,5. Ini untuk menghitung jarak. Metode seperti halnya fungsi yang membawa parameter. Perhatikan untuk mengakses atribut menggunakan dot atau titik. Next, ini memanggil metode cara biasa, cara 1. Kelas koordinat ini kan sudah ada ya. Yang kita perhatikan ada jarak. Metode def jarak self other. Ini ya metodenya ya. Ketika kita ingin menghitung ya, menghitung jarak, kita bisa langsung panggil print jarak titik e jarak koma titik 0 ya. Jadi titik 0 itu masuk ke other, titik C itu masuk ke self, seperti itu ya. Nanti ini tidak perlu menggunakan self ya, karena selfnya itu sudah pakai titik C dot jarak koma titik dalam kurung titik 0. Ini otomatis akan ngitung jarak, kan returnnya akan masuk ke print, maka jaraknya ini akan kecetak oleh print. Cara yang kedua, nah cara yang kedua kita bisa gunakan metode. Nah ini lebih enak, lebih ya, tapi ya enggak
selalu enak juga ya, tergantung style coding juga ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini tergantung style saja. Cara yang kedua ini kita bisa koordinat jarak titik x, titik c, koma titik 0. Titik c masuk ke self, titik 0 masuk ke other. Sama aja. Ya sama. Nama kelas dot nama metode dalam kurung parameternya. Ini cara yang kedua. Ya. Next. Representasikan dari mencetak representasi dari objek. Titik C sama dengan koordinat 4,5. Ini titik C. Output dari kode di atas adalah main koordinat add. Bagaimana ketika kita mencetak titik C berisi representasi dari objek? Contoh 4, ini harusnya 4,5 ya ini. Mencetak representasi uninformatis dengan cara menggunakan str. Python memanggil str method digunakan dengan print pada objek kelas. Contoh sini ya. Ada init, ada jarak, ada str. str itu untuk mencetak isinya. Kalau tadi mencetak print titik C, ini akan mencetak main koordinat, ya, koordinat objek atau apa. Nah, kalau ada str self-nya, nanti kita bisa print titik C akan menghasilkan 4,5. Print tipe titik C baru menghasilkan koordinat. Ya, ini print titik C menghasilkan 4,5. Kalau tipe baru pas main koordinat. Ketika kita tambahkan str self. Tapi kalau tidak ada ya beda hasilnya. Hal ini menjadi masuk akal karena print koordinat menghasilkan kelas main koordinat, koordinat adalah kelas. Dengan print tipe koordinat akan menghasilkan tipe. Ya. Karena koordinat adalah jenis objek. Gunakan is-instan untuk mencetak satu objek merupakan instan dari kelas tertentu atau tidak. Print instan titik C, koordinat. Apakah titik C adalah instan dari koordinat? Seperti itu. Nah, next di sini ada built-in kelas atribut. Setiap kelas di Python secara otomatis memiliki atribut-atribut yang sudah disiapkan tanpa harus mendefinisikan atribut dalam kelas. Atribut-atribut di bawah ini dapat diakses menggunakan titik. Ya, ada dictionary yang berisi namespace dari kelas, docstring kelas, name nama kelas, modul nama modul di mana kelas tersebut diciptakan, biasanya mengembalikan main. Nah, di sini cara panggilnya print koordinat titik. Nah, seperti ini. Ini untuk mencetak informasi-informasi saja sih biasanya. Nah, terus ada juga menghancurkan objek. Tadi sudah saya singgung ya. Selain menciptakan, ada juga menghancurkan. Kalau tadi init untuk menciptakan, del untuk menghancurkan. Yang dikenal sebagai garbage collection. Python dapat menghancurkan objek instan secara otomatis dan membebaskan memori sepenuhnya. Ada satu proses ya, di mana Python secara periodik melakukan kembali memori yang tidak lagi digunakan, disebut dengan garbage collection. Gunakan metode del koordinat 4,5 del K, maka ini akan terhapus dari memori. Dapat digunakan definisi metode del self di dalam kelas. Contohnya seperti ini. Ya, class name self nama kelas name in class name destroy. Ini untuk memberikan notifikasi saja. Contoh ini hanya untuk memberikan notifikasi saja. Nah, ini
import my library ini salah ya, harusnya from my library import harusnya ini diganti. Nah ini silahkan nanti kalian bisa coba codingnya ya. Nah nanti latihan ya, buatlah program kelas segitiga dengan 2 objek, yaitu menghitung luas segitiga dan menambah 2 kelas, 2 luas segitiga, misal luas A dan luas B. Perhatikan cuplikan program di bawah ya. Lengkapi program tersebut. Di sini ada kelas segitiga init self alas tinggi untuk membuat luas, di sini tambah. Di sini ada segitiga 10 5 15 4 print luas. Ini kita tambahkan luas segitiga A dan luas segitiga B. Nanti coba kalian latihan pada contoh itu ya. Ini referensinya untuk materi kali ini. Mungkin sekian. Terima kasih dan selamat belajar.